Halo semuanya, jujur aja saya tahu banget kenapa kamu ada di sini sekarang. Kamu pasti ngerasa lelah kan? Mungkin kamu ngerasa udah nyobain segala macam cara, tapi kok rasanya tubuhmu sendiri malah terus-terusan ngelawan kamu. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan satu dalang biologis yang selama ini tersembunyi. Ini tuh semacam sabotase diam-diam yang, percaya atau enggak, mungkin jadi kepingan yang selama ini hilang dalam perjalanan pemulihanmu. Kita bakal bahas bareng-bareng apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuhmu dan pastinya gimana cara kita membalikan keadaan ini. Coba deh, pernah nggak sih kamu mikir, perasaan udah jaga makan super ketat, minum obat juga rajin banget, tapi kok GERD-nya masih aja kambuh ya? Kalau pertanyaan ini kerasa familiar banget, saya mau bilang rasa frustrasi kamu itu valid banget. Wajar banget kalau kamu sampai ngerasa putus asa. Kamu tuh udah ngelakuin semua hal yang benar, milih-milih makanan dengan hati-hati, nggak pernah telat minum obat, tapi gejalanya tetap aja nongol. Kenapa coba? Karena gini, walaupun kamu udah memperbaiki bahan bakarnya, ada satu tersangka utama yang sering banget kita lupain, kualitas istirahatmu. Ini bukan cuma soal ngerasa capek loh, ini benar-benar soal gimana tubuhmu berfungsi di level yang paling dasar. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, misteri GERD yang kambuh. Kita bakal lihat lebih dekat reaksi berantai biologis di balik ini semua. Perhatiin baik-baik ya 4 langkah di sini. Bayangin ini tuh persis kayak efek domino di dalam tubuh kamu. Langkah pertama, tubuh kamu kurang istirahat. Nah, waktu ini terjadi, tubuh tuh langsung nangkep ini sebagai sinyal bahaya. Sinyal ini langsung memicu langkah kedua. Hormon stres kamu kayak kortisol itu otomatis melonjak drastis. Terus dampaknya apa? Masuk langkah ketiga. Lonjakan hormon stres ini bikin pikiran kamu jadi lebih cemas dan jantung kerasa lebih gampang deg-degan. Sistem saraf kamu ibaratnya masuk ke mode waspada penuh kayak alarm yang nyala terus. Dan akhirnya di langkah keempat, nah ini krusial banget buat penderita GERD, kurang tidur dan stres tinggi ini secara langsung ngubah produksi asam lambungmu. Jadi kecemasan di kepala dan asam di perut kamu itu sebetulnya dipicu sama satu tombol yang sama. Fakta ini pasti relate banget deh sama keseharian kamu. Pernah nggak kamu nyadar? Misal habis begadang semalaman buat ngerjain tugas, atau pas pola tidur kamu lagi berantakan banget, besok paginya perut kerasa jauh lebih nggak nyaman. Mual, perih, atau begah. Itu sama sekali bukan kebetulan loh. Begadang itu nggak cuma bikin kamu ngantuk, tapi secara harafiah menciptakan lingkungan lambung yang jauh lebih sensitif dan akhirnya memicu GERD kambuh tanpa kamu sadari. Lanjut ke bagian kedua, waktu riset alami tubuh. Ini soal sistem pemulihan bawaan yang sebenarnya udah ada di dalam dirimu. Nah, ini dia nih keajaiban biologis yang harusnya terjadi tiap malam pas kamu tidur pules. Pertama, sistem saraf yang tadinya tegang dan waspada seharian mulai pelan-pelan jadi lebih tenang. Kedua, otot-otot di seluruh tubuhmu yang mungkin kaku gara-gara stres dan cemas akhirnya bisa benar-benar rileks. Dan yang ketiga, ini penting banget, tubuh kamu ngelakuin proses pemulihan fisik secara aktif. Sel-sel yang rusak diperbaiki, peradangan di dalam tubuh diredakan. Ini tuh fase riset yang luar biasa penting buat jaga kesehatan lambung dan mental kamu. Tapi masalahnya gini, kalau tidur kamu terus-terusan kebangun atau durasinya kependekan, tubuhmu tuh kayak dipaksa jalan terus tanpa pernah dikasih kesempatan neken tombol reset tadi. Coba deh, bayangin sebuah mesin, laptop misalnya, yang dipaksa nyala berhari-hari buat jalanin program berat tanpa pernah di-shutdown atau di-restart. Pasti cepat overheat atau panas kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah yang terjadi pada lambung dan sistem saraf kamu kalau kamu terus-terusan ngelewatin fase riset ini. Coba kita sambungin logika gagal riset tadi sama gejala fisik super nggak nyaman yang mungkin lagi kamu rasain sekarang. Di sisi fisik, ada keluhan kayak dada kerasa panas atau heartburn dan kadang kerasa sesek. Ini tuh murni akibat langsung dari asam lambung yang nggak stabil gara-gara tubuh gagal ngatur stres. Terus di sisi saraf, ada rasa kelienan dan badan lemes nggak karuan. Ini tuh sebenarnya tanda nyata banget kalau sistem saraf kamu tuh kelelahan dan otot-otot kamu nggak dapet jatah pemulihan yang cukup. Jadi please ingat ya, gejala-gejala ini bukan berarti tubuh kamu rusak permanen, tapi tubuh kamu tuh sebenarnya lagi teriak minta waktu buat istirahat total. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kualitas versus durasi tidur. Saatnya kita ubah sedikit sudut pandang kita soal arti istirahat. Coba perhatiin deh perbedaannya. Durasi tidur itu seringkali cuma sebatas ngitung jam, sekedar rebahan ngabisin waktu di kasur, padahal matanya meremelek. Tapi kalau kualitas tidur, ini beda level. Ini tentang ngebawa tubuh kamu masuk ke kondisi ngerasa benar-benar aman, benar-benar rileks, sampai sistem saraf kamu tuh mencapai stabilitas. Buat kamu yang lagi berjuang lawan GERD dan anxiety, kedalaman rasa aman dan ketenangan saraf, ini jauh-jauh lebih krusial daripada sekedar tidur 8 jam tapi diwarnai keringat dingin dan kebangun dengan jantung deg-degan. Kualitas itu segalanya.
Terus pertanyaannya, gimana dong caranya dapat kualitas tidur itu? Boleh banget loh kamu screenshot atau catat bagian ini, karena ini 4 kebiasaan simple yang bisa langsung dipraktekkan. Pertama, biasain tidur di jam yang teratur tiap harinya. Ini ngebantu banget ngelatih ritme sirkadian atau jam biologis tubuhmu. Kedua, hindari makan terlalu dekat sama jam tidur, kasih jeda, biar lambungmu nggak usah kerja lembur pas harusnya dia istirahat. Ketiga, kurangi main gadget sebelum tidur. Cahaya dari layar tuh bisa nipu otak kamu seolah-olah masih siang, jadi kortisolnya tetap diproduksi. Dan terakhir, bikin suasana kamar setenang dan senyaman mungkin. Langkah-langkah praktis ini tuh ngirim sinyal ke otak kamu bahwa hey, kamu udah aman nih, yang pada akhirnya bakal menstabilkan sistem sarafmu. Oke, kita sampai di bagian keempat, solusi pemulihan jangka panjang. Kita bahas gimana caranya menyembuhkan dari dalam keluar. Kalau ngomongin pemulihan jangka panjang, pendekatan yang menyeluruh itu kuncinya. Banyak banget orang yang akhirnya nemuin titik terang dengan ngegabungin pola hidup sehat mereka, termasuk nerapin kebiasaan tidur yang kita bahas tadi, dengan dukungan premium herbal atau traditional Chinese medicine, alias DCM. Kenapa ini bisa efektif banget? Karena pendekatan herbal berkualitas ini emang dirancang buat kerja bareng tubuh kamu. Mereka ngebantu menenangkan sistem saraf secara alami, ningkatin kualitas tidur itu sendiri, dan ngedukung tubuh buat memulihkan dirinya dari dalam. Jadi ini bukan sekedar ngilangin gejala sementara kayak minum pereda nyeri, tapi lebih ke mengembalikan harmoni dan keseimbangan sistem tubuhmu secara keseluruhan. Saya pengen kamu renungkan kalimat yang satu ini sebentar aja. Pemulihan itu bukan soal instan, tapi soal bagaimana tubuh dipulihkan sedikit demi sedikit setiap harinya. Saya tahu banget proses nyembuhin GERD dan kecemasan itu kerasa kayak jalan panjang yang nggak ada ujungnya. Tapi please, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri kalau kamu belum lihat hasil yang instan cuma dalam semalam. Tubuh kamu itu butuh waktu buat nata ulang sistem sarafnya dan nyembuhin peradangan lambungnya lewat proses harian yang konsisten. Sabar ya, perlahan tapi pasti. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ngasih satu tantangan kecil nih buat kamu. Pertanyaan yang simple, tapi dampaknya bisa besar banget. Apa satu kebiasaan tidur yang bakal kamu perbaiki malam ini? Gak perlu muluk-muluk merubah semuanya sekaligus kok. Mungkin malam ini kamu cuma mau coba taruh HP jauh dari kasur setengah jam lebih awal, atau mungkin kamu mau ngeredupin lampu kamar biar lebih rileks. Apapun itu, ambil aja satu langkah kecil. Karena langkah-langkah kecil yang konsisten inilah yang bakal ngembaliin sistem pemulihan alami tubuhmu dan pada akhirnya bawa kamu balik ke kondisi kesehatanmu yang paling prima. Terima kasih ya udah dengerin pembahasan hari ini dan selamat beristirahat dengan jauh lebih baik malam ini.